Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bertobat. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 10 ayat 13. Yesus berkata, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus menyampaikan kecaman dengan berkata, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi, pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku." Dari bacaan Injil Lukas ini, kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus mengecam Korazim dan Betsaida karena mengabaikan semangat pertobatan. Yesus telah hadir di tengah mereka dengan melakukan berbagai mujizat. Mereka juga memiliki kesempatan untuk mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus yang begitu mengagumkan. Tetapi mereka tetap keras hati. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus menegaskan kepada penduduk kota Korazim dan Betsaida bahwa sekiranya hal itu dialami oleh bangsa lain, tentu
mereka sudah bertobat. Sementara orang-orang Korazim dan Betsaida seolah menutup mata terhadap karya-karya Yesus yang sungguh luar biasa. Bahkan banyak mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang belum pernah dilakukan oleh manusia selama ribuan tahun sebelumnya, mulai dari zaman Abraham. Sebaliknya, penduduk kota Korazim dan kota Betsaida dengan sengaja mengabaikan karya keselamatan yang dilakukan oleh Yesus. Dengan kata lain, semangat tobat tidak muncul dari dalam hati mereka. Hal ini menyebabkan mereka tidak dapat mengalami kebaikan Tuhan Yesus. Mereka seolah-olah terbelenggu dalam dosa. Mereka tidak tergerak hatinya untuk mengubah diri sehingga dapat mengalami Tuhan yang maha baik, Tuhan yang merangkul orang-orang berdosa. Mereka tidak mengerti dan menyadari bahwa Tuhan Allah itu penuh dengan kerahiman, bukan penghakiman. Tuhan itu yang melindungi dan menyelamatkan. Saudara-saudari terkasih, mungkin kita bertanya-tanya, mengapa penduduk kota Korazim dan penduduk kota Betsaida tidak mengalami pertobatan? Jawabannya sederhana. Orang-orang Korazim dan orang-orang Betsaida tidak mengalami pertobatan karena mereka tinggi hati. Tinggi hati atau sombong membuat mereka menutup dirinya terhadap kehadiran Tuhan Yesus. Oleh karena itu, mereka perlu bersikap rendah hati. Dalam hal ini, mereka memerlukan keutamaan sifat kerendahan hati di hadapan Tuhan Yesus. Dan hal yang sama berlaku untuk kita, umat Katolik yang hidup di zaman sekarang, yang serba canggih dan diberi kemudahan dalam banyak aspek kehidupan. Maka bagi kita, semangat pertobatan yang dilakukan secara terus-menerus hendaknya menjiwai seluruh aspek kehidupan kita. Gereja menekankan pentingnya semangat tobat dalam hubungan manusia dengan alam sekitar. Bumi, tempat kita hidup, adalah rumah kita bersama, bukan hanya milik segelintir orang. Semua orang diundang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pemulihan atas bumi ini. Setiap tindakan sekecil apapun yang merusak lingkungan sejatinya, merusak kediaman kita bersama. Saudara-saudari terkasih, selain mengecam penduduk kota Korazim dan penduduk kota Betsaida, Tuhan Yesus juga mengecam penduduk kota Kapernaum. Kecaman Yesus yang ditujukan kepada kota Kapernaum dengan berkata, "Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati." Lalu kita bertanya, ada apa dengan Kapernaum?
Kota Kapernaum, Kafarnaum, atau Farnahum, artinya kota Nahum, terletak tidak jauh dari Sungai Yordan dan Danau Genesaret. Sekarang dikenal sebagai Danau Kineret. Kota ini didirikan tahun 150 sebelum Masehi. Sebuah kota istimewa dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam Injil Lukas bab 4 ayat 31 dikatakan bahwa setiap hari Sabat Yesus sering mengajar di kota ini. Di Kapernaum, Yesus telah melakukan banyak mujizat. Contoh, membangkitkan anak perempuan Yairus, kepala rumah ibadah yang telah mati. Yesus melepaskan orang yang kerasukan setan di sinagoga, menyembuhkan orang lumpuh, termasuk membantu Petrus menangkap ikan secara ajaib. Semua ini seharusnya membuat penduduk Kapernaum bertobat. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah kebaikan, pertolongan, serta belas kasih Allah yang telah kita alami sampai saat ini menyadarkan dan mendorong kita untuk bertobat? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengecam penduduk kota Korazim, Betsaida, dan Kapernaum, sebab mereka tidak mau bertobat meskipun mereka telah melihat dan mengalami banyak mujizat yang Engkau lakukan. Bantulah kami umat-Mu, supaya kami senantiasa hidup dalam pertobatan. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.